Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian manazil yang kelima, Isra-nya kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang terakhir itu ialah sembahyangnya Nabi, singgahnya Nabi di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu idapat mausuf kepada sifat baitnya tu kada alif lam. Nah, Maqdis itu bisa ada dua bahasa, dua logat. Ada yang membaca Baitul Maqdis, ada yang membaca Baitul Muqaddas. Kalau Muqaddas artinya mutahhar, rumah yang disucikan. Jadi Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Disucikannya daripada asnam, ya, daripada berhala. Daripada berhala. Beda dengan Baitullah, Ka'bah, yeah. Kalau Ka'bah, Baitullah itu sebelum Nabi kita merebut kota Makkah atau disebut Fathul Makkah, itu di Ka'bah itu banyak berhala. Gitu, ada yang satu riwayat lebih daripada 300 berhala. Yeah. Sampai di dalam Ka'bahnya itu ada berhala. Nah, jadi keistimewaan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas itu di sana kada ada berhala. Nah, inilah masing-masing ada keistimewaan. Maka disebut namanya Baitul Maqdis. Kalau Maqdis itu isim makan atau masdar mimi. Artinya Baitul Maqdis itu rumah yang suci. Kalau diarti Maqdas. Kalau Baitul Muqaddas artinya rumah yang disucikan. Disucikan dari berhala. Atau bisa juga rumah suci itu artinya rumah yang suci daripada berbuat maksiat. Artinya jangan berbuat maksiat di situ. Maka disebut namanya Baitul Maqdas, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Kita berdoa mudahan sampai ke sana, amin. Gitu ta. Ulun melihat ada terapal-terapal gitu ta, umrah plus Baitul Maqdis itu ada, Masjid Aqsa itu ada. Gitu ta. Alhamdulillah ada bubuhan terapal-terapal gitu kan. Gitu ta. Yang kadeda itu duitnya aja lagi. Mudahan dimudahkan, amin ya Allah. Gitu ta. Ulun lihat tuh agak tegancang. Karena umrah plus kesana tuh agak mahal itu nah. Jadi kita berdoa nang hadir di sini, ya Allah ya Rabbi, mudahkan kami umrah haji. Kami ziarah ke makam Nabi Muhammad, kami ziarah ke Baitul Maqdis insyaallah. Amin ya Allah. Dinta. Kalau ke Baitul Maqdis gimana Maqdis saya beritaan apabila gerang bangkit di kubur. Karena padang mahsyar di sana ya nak. Dinta. Seberitaan ke Baitul Maqdis seberitaan. Nah, cuma kita menghendaki sebelum kita meninggal, sebelum kita wafat, mudahan kita terjejak Baitul Maqdis. Amin insyaallah. Nah, dinta. Yakni Masjid Al-Aqsa. Nah, ini sama juga nih, Masjid Al-Aqsa itu idapat mausuf ila sifat boleh. Apa kada boleh? Nah, itu idapat gitu ta. Ya, ada musalla ar-raudhah atau al-musalla ar-raudhah. Itu keduanya betul. Itu hendak bealif lam, hendak kada bealif lam. Gitu ta. Kalau mau umpati di sini kada bealif lam. Jadi Masjid Al-Aqsa. Jadi mudab ilaih. Jadi idapat mausuf kepada sifat. Jadi masjid itu seakan-akan makrifah. Sekalipun inya kada bealif lam.
Jadi masjid yang paling jauh. Mengapa disebut Aqsa? Aqsa itu artinya libukdihi minal masjidil haram. Artinya paling jauh tempat masjid daripada masjid Mekah, masjid haram. Gitu. Sampai Nabi ke sana. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, dan seluruh rasul-rasul dan nabi-nabi dan malaikat-malaikat dan roh-roh orang saleh itu menjadi makmum semua. Jadi Nabi kita Muhammad jadi imam, roh-roh rabi, roh-roh rasul, malaikat seberataan di belakang Nabi. Nah, itu isyarat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu abdalul khalqi mutlakan, paling abdal makhluk secara mutlak. Hatta Jibril, hatta malaikat. Sekalipun Jibril tuh kalau dihitung kan guru nih, gurunya Nabi Muhammad, orang yang sampaikan wahyu, gitu tak. Artinya sama ini, murid bisa aja lebih abdal daripada guru. Nggih, anak cucu bisa aja lebih abdal daripada abah lawan kai. Cinta. Kalau bahasa kitab tuh sama itu, zuriat itu terbagi 3. Ada zuriat sabik, ada zuriat lahik, ada zuriat mahik. Kalau zuriat sabik, sabik itu artinya musabakah, sabik itu terdahulu, makam itu tertinggi. Kayak Nabi kita Muhammad lawan datu Nabi, hatta Ibrahim, hatta Ismail, itu makam Nabi Muhammad itu luar biasa. Nah berarti kan juriatnya juriat sabik. Ibaratnya tuh abah guru sekumpul kita di Banjar lah, gitu. Ada abah datu sidin, nah, makam sidin ini luar biasa. Tungarnya juriat sabik. Ada juriat lahik. Lahik itu mulhak, artinya inya itu sama lawan lawan datu, cuma kadakawa malabihi, cuma sama pada alim, sama pada saleh, itu namanya lahik. Yang ketiga ada juriat mahek. Mahaka itu terhapus, mahek kok. Nah mahek itu kayak apa? Nah, kayak Kan'an, kuitan Nabi, kuitan Rasul. Kan'annya kafir, berarti namanya juriat mahek. Nah jadi kada mustahil murid ternyata lebih alim, lebih tinggi makam dari guru. Itu di kitab tak. Anak cucu makamnya di sisi Allah lebih tinggi daripada kuitan lawan abah. Nah, jadi oleh karena itu kita jangan gengsi duduk hadir di majelis ilmu. Itu kada merendahkan martabat pian. Nabi Musa aja disuruh mengaji lawan Nabi Khidir. Kita jujur nah, Nabi Musa lawan Nabi Khidir mana tingginya makam? Makam Nabi Musa? Nabi Musa tuh nabi dan rasul. Kalau Nabi Khidir rasul cuma kada nabi kada rasul. Rasul lawan nabi taharat rasul. Ternyata Nabi Musa disuruh mengaji lawan Khidir. Ini dalil menunjukkan kita menuntut ilmu sebenarnya hubungan kita dengan Allah, kehambaan kita. Mudahan kita menghimungkan hati Nabi Muhammad. Mudahan dosa kita diampuni Allah.
kadanya masalah. Padahal pian umpat hadir di sini, padahal alim orangnya. Alim, beilmu, pintar, cerdas. Cuma kawa tajallulin nafsi, menghinakan diri, merendahkan diri. Ngintu juga dicari. Mencari hati bersih. Nah, mencari hati bersih. Dinta. Munya mau bededengar, apalagi guru di muka anom, insya Allah hati bersih. Amin. Amin insya Allah. Gitu. Kada pangmedahkan orang kada bededengar sombong. Gitu. Cuma orang nang hadir tuh insya Allah hati bersih. Karena mun kada bersih hati kada hadir. Kan sama itu tak? Bahasa ulun sama itu. Nah, jadi mudahan hati bersih, amin. Nah, ini kemuliaan Nabi kita, masya Allah. Isyarat nih, gitu. Pada akalnya, akal Nabi masya Allah. Gitu. Pada ilmunya, pada akhlaknya, pada ibadahnya, dan lain-lainnya. Nabi kita itu nomor 1, nomor 1. Nah, gitu. Kada khawatir lah, gitu. Cocok Nabi kita tuh hari kedua lahir, hari pertama Ahad, gitu. Ulun senang almanak itu tulisannya Ahad daripada Minggu, gitu. Cuma sayangnya almanak ulun tahun ini Minggu. Nggak sawat apakah biasanya Ahad ya. Kita Ahad di pondok almanak pondok nih. Biasanya Ahad ya. Tahun ini apakah tuh kada ingat tepadahakan lalu taka Minggu gitu tuh. Ahad tuh kan, Ahad itu bahasa Arab. Ahad itu kan Allah. Nah, kan itu tah. Nah, Minggu itu mingguis. Gitu tah. Ujar majalah Nabawi, mingguis itu artinya nama pendeta. Nggih. Atau satu yang memadahkan nama mingguis itu artinya nama Tuhan orang sebelah. Nah, jadi Ahad. Jadi kalau boleh langkar Ahad. Cuma muntung nih kemahiran Minggu. Nggih. Anak tuh bahasa aja lah, masalah bahasa aja. Jadi selama ada bahasa bagus kita ambil bagus. Ahad itu kan Allah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya satu. Ahad itu artinya Isa. Nah, Ahad itu awal minggu. Awal minggu kan Ahad. Awal minggu. Coba berhitung. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun. Nah, kalau berhitung Ahad tuh 1. Berarti Ahad itu awal minggu. Nah, weekend ya kan. Nah, itu. Nabi Muhammad lahir Senayan itu Sani itu kedua. Cocok la ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasulullah. Gitu. Ahmad itu punya buang mim. Ahmad 4 huruf. Nggih, alif, ha, mim, dal. Ahmad punya buang mim, bacaannya Ahad. Jadi Ahmad. Nah, sama itu di kitab. Nah, jadi Nabi kita tuh orang nang nomor 1 masalah hambanya Allah. Itulah keistimewaan Nabi. Nah, cuma ada pelajaran yang pertama, mengapa Nabi kita jadi imam di Baitul Maqdis. Roh Nabi, roh Rasul seberataan jadi makmum. Pelajaran yang pertama, al-ijtima' fi dunya itu ijtima'un fis sama. Terkumpulnya di bumi itu menjadi alamat terkumpulnya di langit. Sama itu. Ternyata dia serujur. Langit 1 ketemu Nabi Adam.
Langit kedua ketemu Nabi Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Ketemu nabi-nabi. Padahal sudah berdapat di mana? Di Baitul Maqdis. Berarti pelajaran kita sama ini, al-ijtima' fid dunya itu ijtima'un fis sama'i. Terkumpul di dunia, terkumpul di langit. Jadi ulun-ulang, al-ijtima' fid dunya ijtima'un fis sama'. Terkumpul di dunia itu jadi tanda terkumpul di langit. Buktinya Nabi kita di langit 1, langit 2, langit 3, Nabi anu. Padahal sudah terkumpul di Baitul Maqdis. Itu pelajaran bagi kita, orang yang terkumpul di dunia macangan terkumpul di langit. Sebutin lagi. Wal ijtima' fid dunya itu ijtima'un fil akhirat. Orang yang terkumpul di dunia insya Allah tak kumpul di negeri akhirat. Mudahan kita tak kumpul di surga insya Allah. Amin ya Allah. Nah, pinter tak. Jadi ini pelajaran bagi kita satu. Pelajaran yang kedua, hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua artinya sama ini. Orang yang hidup itu bisa ijtima dengan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad hidup ada? Nabi Muhammad belum meninggal. Isra Mi'raj itu kan sebelum Nabi kita hijrah, ini 3 tahun kurang lebih, ini tahun ke-10 Hijriah. Nabi kita hayun, Nabi kita hidup. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hayyun. Nabi kita hidup. Adapun Musa sudah mati. Ibrahim sudah meninggal. Ternyata mereka yang sudah mati itu tak kumpul Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya ijtima'ul hayy wal mautun mumkinun. Terkumpulnya orang hidup dengan orang yang sudah mati itu mumkinun gairu mustahilin. Kada mustahil. Gitu, kada mustahil. Gitu, nang di sini nih, nah, mudahan hadir roh-roh orang soleh. Gitu. Bahkan ada guru-guru bahari setiap duduk di majelis ilmu hadirakan arwah abah, arwah mama hadir di tempat sini. Gitu, rasa duduk di higapian arwah abah, arwah mama. Nah itu anu takdirakan sidin himung melihat kita mengaji di sini himung. Gitu, himung sidin. Nah gitu. Inilah kita mengapa ziarah kubur. Mengapa kita ziarah kubur. Jangan yang sudah mati berkumpul lawan yang mati, yang hidup aja bisa terkumpul lawan yang mati. Dipang dalilnya subuh ini. Nabi Muhammad sembahyang di Baitul Maqdis jadi apa? Imam. Nabi Musa jadi makmum. Nabi Ibrahim makmum. Nabi Ishak makmum. Padahal mereka sudah mati. Berarti dalil menunjukkan bahwasanya orang hidup kada mustahil terkumpul lawan orang mati. Kita baca kitab Ihya nih. Kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Itu kada mustahil di antara karamat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hadir di majelis yang di situ dibacakan Ihya Ulumuddin. Kada mustahil. Kada mustahil. Kada mustahil. Nah, itu. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah nggih karangan Habib Zain bin Semit mun kada salah nama kitabnya Fawaidul Mukhtarah. Itu ada orang tarim, orang hadrul maut waktu isyraq, waktu duha taguring di masjid
sana taguring Bang. Rupanya tontong manduha tuh sampai sana. Taguring. Nah nih entah. Taguring, tontong manduha, tontong maisrak tuh taguring. Di dalam guring itu bermimpi melihat 3 rombongan. Rombongan cahaya kayak matahari, cahaya kayak bulan, cahaya kayak bintang. Melihat nih, datang di mana rombongan nih? Nah, rombongan yang terakhir kayak bintang itu dikacak oleh yang tulap pelajar yang bermimpi lah. Dinta, imbah dikacak, man antum, siapa bebuhan pian nih siapa? Rombongan yang pian nih siapa? Jadi ujar itu anak Sayyidina Hasan. Nggih, wa hadza Sayyidina Husain. Nah, dinta. Cucu Nabi Muhammad Hasan Husain. Dinta. Umpat betakon, rombongan tadi siapa? Nang kaya bulan. Itu abina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu abah kami tuh. Dinta. Bawa rombongan sejusi dia. Dinta. Yang kaya matahari itu siapa? Itu jadduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu kai kami, dia tuh nabi, kai kami Nabi Muhammad. Datang di mana nih? Kami datang di majelis nggih Habib Ali Sahibul Maulid Sumtud Durar yang dihauli orang di Solo nih hari ini. Yang bulan ini nih. Nah, dia minta Habib Ali Al-Habsyi. Di mana? Di Siwon. Mudahan sampai ke sana insyaallah. Ziarah ke makam sana. Hadir ke sana. Rupanya Thailand terbangun. Umpat hadir di majelis Habib Ali belajaran. Sekalinya belajaran apa? Belajaran nahwu. Belajaran al-kalamu walabjul murakabul mufidu bil wad'i. Ya kah? Al-fa'ilu wa ismun marfu'un. Belajar nahwu. Ternyata ditarim di Hadral Maut Habib Ali pengarang Sumtud Durar, jangan maulid Nabi Muhammad, jangan belajaran nang fikih tasawuf tauhid, belajaran nahwu aja Nabi Muhammad hadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama ini aja kita nang hadir nih lah. Entah kita baca maulid Nabi Muhammad, entah kita majelis semacam ini. Mudahan kita kawa menghadirakan roh-roh orang saleh. Amin. Hadirakan gitu. Apalagi ada di mobil tulisannya, artinya hayyun fi qulubina ya. Anta hayyun fi qulubina. Engkau hidup di dalam hati kami. Nah, dinta. Jadi sekali lagi, jangan orang mati terkumpul orang mati. Orang mati bisa kok terkumpul orang apa? Dia bisa. Buka kitab Tuhfatul Murid. Ada hadis tuh. Ada perdebatan antara Nabi Adam lawan Nabi Musa. Keduanya sudah mati. Sudah mati. Ternyata di dalam alam roh ketemu tuh. Munya tidak ada debat. Debatnya itu setelah waktu hidup. Jakanya belum hidup debat, apa yang didebatakan? Debatnya sampai ini. Ujar Nabi Musa, wahai Nabi Adam, pian nih bahasa kita tof. Allah menciptakan pian langsung. Ada perantaraan abah, ada perantaraan mama. Dengan kudrat Allah, pian ini masya Allah tabarakallah, pian ini abah kami. Cuma pian ini salahnya satu. Apa temakan buah huldi? Nabi Musa tuh hendak lintu hidup. Yang Nabi Musa, ibaratnya menteri itu menteri penerangan. Ada kawai umum kalamullah. Apa pian temakan buah huldi? Habis kami keluar pada surga berataan. Jakanya pian kada makan buah huldi, kami di surga berataan. Gitu tak. Apa jawaban Nabi Adam? Ujar Nabi Adam, nggih ikam bahasa Banjar nih. Ikam jangan ma'iktirat, ikam jangan mahwa.
sesuatu yang sudah ditakdirkan Tuhan. Belum aku tercipta, belum aku diulah, takdirku, nasibku sudah ditentukan Tuhan. Nah, gitu tak sama itu. Nih, jadi orang yang menghina akan orang itu boleh aja diulah takdir itu jadi dalil. Cuma jangan pian mau ulah dalil takdir menggawi maksiat. Nah, pakai sembahyang takdir aja. Ya ser tulisannya ada sembahyang. Pak tampiling takdir. Lawan orang jangan. Lawan anak aja pipi burit tapok gitu nah. Dinta. Artinya kan sama ini pelajaran kita. Artinya orang yang sudah mati kada mustahil berkumpul nang sudah mati. Mudahan paham. Bahkan ada riwayat masalah babul wasiat. Setiap orang meninggal masuk kubur itu roh-roh keluarga itu datang. Bahkan roh-roh jiran datang. Betakon habar. Berarti roh bisalah ketemu roh. Nah, pertanyaan kedua, orang hidup bisalah tak kumpul lawan orang sudah mati. Apakah bisa? Nabi Muhammad hidup. Isra Mi'raj Nabi Muhammad hidup. Subhanallah ji asra bi abdi. Abdi itu ruhan wajas dan munya tidak ada naik burak Nabi. Kenapa berburak? Orang naik taksi itu lain roh, munya rohan tuh. Orang naik taksi itu awak. Naik kuda, naik burak tuh pasti awak. Jibril kada naiknya. Nya. Tanazzalul malaikatu warroh. Nah, berarti dalil menunjukkan Nabi itu jasad. Berarti punya jasad hayun. Jadi roh itu selama di dalam badan itu namanya hayun. Ima yaqazatan, ima manama. Ima tidur, ima bangun. Selama roh masih di dalam awak, orang itu dihukumakan hidup. Mudahan paham insyaallah. Nah, ini pelajaran kita. Punya setiap pembacaan sama ini atau baca salawat, mudahan kau menghadirkan roh-roh orang saleh. Amin insyaallah. Kita yakin, kita percaya gitu. Kada mustahilnya ijtima. Itulah kita ziarah kubur gitu ta. Mengapa jadi ziarah? Kita berdoa di kubur bukan meminta lawan nang dikubur, cuma mudah-mudahan yang dikubur itu hadir umpat maaminakan, umpat meminta akan. Kita berdoa di kubur mudahan murah rezeki, sehat panjang umur, ujar nang dikubur, amin. Amin. Apa wali orangnya? Nah, itu yang kita harap. Nah, yang abulakan tuh Tuhan. Gitu. Cuman kita harap ijtima'nya itu nah. Di ijtima'nya itu. Jadi dua. Satu, terkumpul di dunia, terkumpul di akhirat. Ya kah? Terkumpulnya orang hidup dengan orang mati berarti dalil menunjukkan kita kada apa-apa ziarah kubur. Atau kita di sini menghadirkan roh kuitan, roh abah, roh mama, kita hadirkan supaya ternyata kita semangat belajar. Mengapa semangat mahimungakan kuitan kita? Nah, itu pelajarannya. Nah, jadi Nabi kita jadi imam. Nah, sambungannya di antara keistimewaan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, ada keistimewaannya adalah banyak kubur-kubur anbiya, kubur-kubur nabi. Jadi di Baitul Maqdis itu kubur-kubur nabi, kubur-kubur orang saleh itu banyak di situ. Belum lihat di kitab itu jar min ladun Ibrahim, daripada sejak Nabi Ibrahim. Dia kan orang yang hijrah ke Baitul Maqdis adalah Nabi Ibrahim. Awwalu man hajara ila Baitul Maqdis Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi munya Nabi Ibrahim, ampun maaf nih lah, munya Nabi Ibrahim berarti Baitul Maqdis itu Ibrahim awalnya.
Kan Baitul Maqdis ini kan didebat di TV One. Di TV One ada debat, masing-masing mengklaim. Jadi Baitul Maqdis itu sebenarnya milik orang Islam. Ujar saikong milik orang Nasrani. Ujar saikong milik orang Yahudi. Jawabannya ketiganya betul. Yahudinya Islam. Nasraninya Islam. Paham ya kala? Agama Ibrahim. Nang bujur-bujur agama Ibrahim. Agama Ibrahim. Dan kubur Ibrahim pun ada di Baitul Maqdis. Karena awalu man hajara ila Baitul Maqdis adalah Ibrahim. Jadi oleh karena itu di Baitul Maqdis itu 3 agama itu ada. Ratapan orang Yahudi, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, gereja pun ada di situ. Jadi 3 agama ada di sana. Nah, cuma pelajaran pulang bagi kita ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, bahkan Nabi kita Isra Mi'raj sampai ke Baitul Maqdis, itu pelajaran bagi kita bahwasanya seluruh agama-agama itu terhapus dengan agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta agama Isa, hatta agama Musa. Berarti kaum Nasrani wajib mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Berarti Yahudi wajib mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ternyata memang ada namanya Ka'bul Akhbar. Jadi ditakoni oleh sahabat, Ka'bul Akhbar, napa ikam jadi kada masuk Islam? Padahal ikam sejaman lawan Nabi. Jadi ujar Ka'bul Akhbar, ini gawian abah ulun. Abah ulun pendeta. Rupanya waktu melajari ulun ada beberapa lambar itu dipatak oleh abah, disimpani oleh abah. Ketika abah mati, ulun buka. Ternyata lambaran itu tentang Nabi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad. Dintu tuh ulun jadi Islam. Cuma sayangnya Islamnya setelah Nabi Muhammad wafat. Cuma kada sahabat Ka'bul Akhbar sama lawan Uwais Qarni. Uwais Qarni Islam zaman Nabi Muhammad. Cuma sayangnya kada berdapat lawan Nabi. Waktu ke Madinah itu Nabi keluar pada Madinah perang, jihad fisabilillah. Uwais Qarni datang. Apa bakti lawan kuitan? Sudah nang berapa hari dijanji itu wajib bulik nggih ke Yaman. Lalu sampai janji bulik kada bertemu. Berarti Uwais Qarni Islam zaman Nabi, cuma kada bertemu, berarti kada sahabat. Ka'bul Akhbar Islamnya imbah Nabi wafat, berarti kada sahabat sama itu. Ada lagi orang Yahudi masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam berisi kitab Taurat Yahudi masuk Islam. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi kita itu menasakh seluruh agama-agama Nabi sebelumnya. Buktinya Nabi Musa berimaman lawan Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Isa berimaman lawan Nabi Muhammad. Berarti dalil menunjukkan sawat Nabi Musa ikut Nabi Muhammad sembahyang, sawat Nabi Isa ikut Nabi Muhammad sembahyang. Berarti umat Musa, berarti umat Isa wajib napa nah? Wajib ikut juga. Nabinya aja ikut, apalagi umatnya. Sama itu pelajaran luar biasa. Dan masjid tertua setelah Masjid Mekah. Di dalam hadis itu jar antara Masjid Mekah lawan Masjid Baitul Maqdis itu jaraknya 40 tahun. Arba'ina sanatan, 40 tahun.
Jadi jaraknya 40 tahun. Berarti paling tua adalah Masjid Mekah, hanyar Baitul Maqdis. Itu di kitab. Nah kemudian ulang sambungannya. Dan masjid terabdal setelah Masjid Haram dan Masjid Madinah Al-Munawwarah, bahkan Baitul Maqdis dijadikan mahsyar kaina. Rawa Ibnu Abbas di sebelah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidil Madinah bi asyri alafi salatin wa salatun fil masjidil Aqsa bi alfi salatin wa salatun fil masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin. Sekali sembahyang di Masjid Madinah. Nggih, mudahan kita arba'in di sana. Amin. Mudahan rancak ke ziarah ka Nabi, amin. Di Masjid Madinah tuh sekali sembahyang itu bi asyri alafi salatin, sama 10.000 kali sembahyang. Ulun mengambil riwayat ini, ulun senang. Ini ada 2 riwayat. Ini riwayat ini dulu. Asyri alafin itu berapa? 10.000. 10.000. Jadi di Madinah tuh sekali aja sembahyang juhur sama kita berjuhur 10.000 kali selain Madinah. Madinah. Sugih kada orang umrah haji. Sugih, mudahan ditolong. Anu duit jangan dipapalarakan. Wa salatun fil Masjidil Aqsa. Sekali aja sembahyang di Masjid Aqsa itu bi alfi salatin, sama 1000 sembahyang. Nolnya gugur 1. Wa salatun fil Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin. Siapa sembahyang di Mekah itu sama dengan 100.000 kali 100.000 kali selain Mekah. Pinta. Dengarkan ulang. Di Mekah berapa di Mekah? 100.000. Di Madinah 10.000. Baitul Maqdis 1.000. Paling nyaman. Kurangi nolnya 1. Di Mekah 100.000, di Madinah 10.000, Baitul Maqdis 1.000. Berarti pahala yang paling gancang Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Jadi mun kita tampulu, paham juga di tampulu, mumpung di Mekah, mumpung di Madinah, anwaul ibadah, macam-macam ibadah jangan kada digawe. Gitu. Ada hanyar di semalam dalam minggu nih lah. Dalam minggu ini ada orang santri kita datang ke rumah hendak umroh. Banyak umrah nih orang nih. Apalagi imbah corona ini. Ya Allah, banyak orang umroh. Jadi apa? Minta ujengan, minta nasihat. Jadi nasihat ulun, ujar ulun selama di Makkah di Madinah banyaki anwaul ibadah, nau ibadah, hatta wajib, hatta sunat. Hatta wajib, hatta sunat. Hatta wajib sembahyangnya kah? Ya kah? Sedekahnya kah? Baca Qur'annya kah? Belajarnya kah? Tidak. Puasanya kah? Biar sekali puasa di Madinah, biar sekali puasa di Mekah. Karena sekali puasa di Mekah sama 100.000 kali puasa selain Mekah. Sugih kada? Sugih. Ya sugih. Jadi pian mau keluar duit 30 juta, 40 juta, pian jangan rasa kehilangan. Nih tawaf keliling 7 kali, tak pikir di hati, ini aja kajian. Nah, konyok. Itu kada paham itu tak. Jangan tahu jauh mudalakan dia. Nah, berpikir memudal pulang berdagang. Itu modal akhirat nyata berujung. Pian punya berdagang belum tentu berujung. Bisa nang bangkrut. Paham pandirulun? Itu tak. Paham Ren? Orang ulun nih berumrah nih umrah pertama diumrahkan orang. Nggih. Umrah kedua alhamdulillah duit seorang.
Umrah pertama diumrahkan orang. Bulik pada umrah, bulik pada umrah. Seminggu aja. Guru Anur, alhamdulillah Guru Anur inggih berkat mengumrahkan pian dalam seminggu imbah datangina. Inggih usaha ulun masya Allah tabarakallah duit mengumrahkan pian tuh Guru Anur eta bulik. Nah, itu ulun rancaki. Begayaan aja rancaki kita. Nah, itu anu diganti. Ada kisah. Mudahan jangan pemalar. Apalagi berumrah. Umrah tuh naik pesawat siapa? Saurang. Yang tawaf sa'i siapa? Saurang. Ada 2 buting pahala sedekah yang lucunya tuh saurang menikmati. 1 duit menuntut ilmu, 2 duit berumrah haji. Kalau kita bersedekah guru memberi wadai, yang makan wadai ya Pak. Guru punya pian lain. Kita bekantongan pian datang ke rumah guru manjuri wadai. Wadainya 5 buteng. Kita diulahkan aja banyu tehnya banyu guru. Wadainya pun pian. Sekalinya waktu bepandir kali 5-nya pian menghantam. Bepala banget. Bepada beilang. Nang makan wadai sambil bepandir seorang. Tuh ada makhluknya itu tuh. Ada bakal. Nah, dinta benyutiham keluar. Nah, dinta. Kalau haji, umrah itu pahala sedekah 30 juta 40 habis itu pian dapat pahala sedekah. Yang hebatnya nang naik pesawat pian. Nang asrama mendebit kitab pian. Yang menikmati itu kita. Yang hebatnya itu pahala sedekah. Yang menikmatinya seorang. Sawat pamalar kaya. Ulun berkisah dengarkan ulun kisah ulun subuh ini. Nabi Muhammad artinya didatangi oleh orang fakir miskin. Orang fakir miskin ini pintar. Orang fakir miskin ini pintar. Meminta baju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini orangnya kada pemalar juga. Diberiin Nabi baju jubah tuh. Sekalinya baju jubah Nabi Muhammad nih dililang oleh si miskinnya nih. Nah pintar kalau ya nang dalil belilang nih sok. Pintar. Jadi waktu itu berucap di pasar. Wahai kaum muslimin, siapa yang hendak menukari jubahnya Nabi Muhammad? Wah pintar pintar. Kalau berpintaan paling berapa dinar aja oleh ini pinta baju Nabi Muhammad jual jadi pasar. Waktu itu ada orang sugih, orang kaya, tajir, cuma sidin buta. Jadi ujar nang si sugih si buta itu budak tukari baju Nabi Muhammad semahal-mahalnya. Jadi punya ada orang mengangkat harga, angkat lagi. Gitu. Ikam punya berhasil, ikam merdeka. Siap tuan. Tuannya buta. Apa ada? Rupanya ada nang siapa kada hendak baju Nabi Muhammad. Alhasil dasar si buta tadi ampunnya. Berapa harganya ulun kada tahu, punya larang. Sampai-sampai di kitab itu si miskin tuh jadi sugih Pak, berkat menjual baju Nabi Muhammad ya. Jagakan sandal lah. Kalau kok ada nama lilang. Gitu tak. Lalu ikam merdeka di puruknya baju Nabi Muhammad, dibawanya sembahyang 5 waktu, bangun malam menahajud, berdoanya bertawasul. Ya Allah, urun bertawasul berkat bajunya Nabi Muhammad. Bulikakan penglihatan ulun ya Allah. Bulikakan ya Allah. Berarti orang tuh matok melihat asalnya. Bulikakan ya Allah. Ternyata doa dikabulkan, ternyata penglihatan tabulik.
Imbah tabulik penglihatan datang pulang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ulun gembira, ulun melihat berkat jubah pian. Nah, jubah pian ulun bulikakan. Jubah ulun bulikakan. Ini hadiah dari ulun. Cuma jubah pian juga. Ujar Nabi Muhammad, ya Aisyah, lihat, kita bersedekah jubah, ternyata jubahnya tabulik ada. Orang miskin jadi apa aja Nabi Muhammad? Sugih. Orang budak jadi apa? Merdeka. Yang buta jadi apa? Melihat. Berkat jubahnya Nabi Muhammad. Mudahan hidup ini jangan pemalar. Pian kayak apa aja mengeluarkan duit. Pian jangan takutan kada tabulik. Madu aja betulisan, mun kada asli, bulikakan dia. Tuh berjual madu tuh. Apalagi bersedekah lawan Tuhan. Mudahan paham. Di dalam hadis Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansar. Baitul Maqdis itu adalah bumi mahsyar dan bumi mansar, kita keluar pada kubur. Artinya seberataan pasti ke sana seberataan. Timbang amal. Mudahan surga. Amin. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah berhaji. Mudahan anak cucu kita saleh salihah. Mudahan yang paling penting mati husnul khotimah. Jangan ada hutang lawan makhluk, jangan ada hutang dengan Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil sidana waghfir lana karami, ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha Rabbi fanfa'na wahdinal husna matihim wa amitna fi qatihim wa mu'afatihim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan min ahlil khair.